Selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan napas hidup bagi kami, dan mengizinkan kami untuk boleh menikmati kehidupan pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan dapat menuntun kami, membimbing kami, dan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap kita yang mendengarkan sapaan teduh ini ada di dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasehatkan ataupun meminta kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya menghormati mereka yang bekerja di antara jemaat, yang memimpin jemaat dalam Tuhan, dan yang menegur jemaat di dalam perbuatan mereka ketika mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang bekerja di tengah-tengah jemaat? Yang dimaksudkan di sini adalah seluruh hamba-hamba Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan gereja kita GBKP, siapakah hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah gereja kita? Pendeta, pertua diaken, pendeta, pertua diaken emeritus. Itulah yang merupakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah jemaat, yang bekerja keras untuk memimpin dan menegur jemaat di tengah-tengah kehidupan persekutuan, di tengah-tengah gereja kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan? Kenapa kita harus hormat kepada mereka? Karena merekalah yang memimpin jemaat di dalam Tuhan dan yang menegur jemaat serta mendoakan jemaat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di tengah-tengah realita kehidupan gereja kita, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, bukanlah manusia super. Bukanlah manusia yang tanpa kesalahan dan kelemahan. Tetapi pendeta, pertua diaken adalah orang-orang biasa yang memiliki kelemahan dan keterbatasan di dalam kehidupan mereka. Tetapi hamba-hamba Tuhan ini mau dipakai Tuhan, dipilih dan dipakai Tuhan di dalam kehidupannya.
Mereka mau memberi diri untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken mau memberi diri melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat untuk membangun iman jemaat, membawa jemaat kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya jemaat bertumbuh di dalam iman. Dan juga pendeta, pertua, diaken akan menegur jemaat jika jemaat itu ada yang keluar dari koridornya Tuhan, ada yang hidup tidak takut akan Tuhan, melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi itulah hamba-hamba Tuhan. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kelemahan mereka, mereka mau melayani Tuhan. Mereka mau membangun kehidupan jemaat. Walaupun hamba-hamba Tuhan itu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tetapi untuk itulah kita sebagai jemaat perlu menghormati mereka dan mendoakan mereka. Menghormati yang dimaksudkan di sini adalah bukan harus hormat seperti kita hormat kepada bendera, kepada pemimpin negara kita atau yang lainnya. Bukan harus hormat seperti angkat tangan seperti ini. Tetapi bagaimana hormat yang dimaksudkan di sini adalah menaruh atau menyatakan hormat kepada seseorang. Bagaimana cara kita menghormati hamba-hamba Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat? Ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, itulah cara kita menghormati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menghormati hamba-hamba Tuhan? Ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain, kita hidup saling mengasihi, kita saling menolong, saling mendoakan, hidup damai dan mampu hidup berdampingan satu dengan yang lain, merupakan cara kita menghormati hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati hamba-hamba Tuhan? Ketika kita ikut mendukung pelayanan mereka, ketika kita ikut mendukung, ikut hadir, aktif, ambil bagian di setiap kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Kita hadir di ibadah minggu, kita hadir di PJJ, PA-PA kategorial, kita ikut ambil bagian di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kegiatan gereja yang ada. Kita menjadi jemaat yang adalah pelaku aktif di tengah-tengah pelayanan. Itu merupakan tanda bukti kita menghormati hamba-hamba Tuhan. Yang kelima, bagaimana cara kita menghormati hamba-hamba Tuhan? Ketika kita mengambil bagian untuk mendoakan mereka. Karena seperti tadi yang kami katakan, hamba-hamba Tuhan itu bukanlah manusia super, tetapi manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kita perlu menopang, mendukung mereka di dalam pelayanan. Di tengah-tengah kekurangan mereka, kita serahkan kepada Tuhan, kita doakan kepada Tuhan. Bukan kita upload di media sosial akan kekurangan dan kelemahan hamba-hamba Tuhan, tetapi bagaimana kita ikut mendukung, menguatkan, menopang mereka di dalam doa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasehatkan jemaat Tesalonika untuk menghormati mereka yang bekerja keras
di tengah-tengah jemaat, yaitu hamba-hamba Tuhan, untuk memimpin jemaat di dalam Tuhan, dan yang menegur jemaat ketika jemaat itu lari atau keluar dari koridornya Tuhan. Jadi kita pun sebagai jemaat diminta untuk tetap menghormati hamba-hamba Tuhan, mendukung dan mendoakan mereka. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Mampukan kami Tuhan sebagai jemaat untuk boleh menghormati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah kekurangan mereka, di tengah-tengah kealfaan mereka. Kami sebagai jemaat mampu mendukung, menghormati, dan mendoakan mereka, supaya hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, pendeta dan pertua diaken emeritus, tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan setia, dengan taat, untuk tetap melayani Tuhan. Tuhan, Kau pimpin setiap kami, supaya firman-Mu ini juga Tuhan memimpin kami, memampukan kami untuk tetap saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Berikan kesehatan kepada mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh berhasil oleh karena berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, berkati setiap pribadi, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diaken yang melayani, pendeta emeritus kami, pertua diaken emeritus kami. Tuhan memberkati, sehingga mereka juga tetap sehati sepikir di dalam melayani Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Bogor Barat. Sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.